Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, pada hari Jumat ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya ada dalam bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita sampai akhir zaman. Tak lupa pada kesempatan ini waktu berwasiat, marilah kita semua senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan yang kita lakukan dengan sebenar-benarnya, kita sama dapat menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang husnul khatimah. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kalau kita melihat dalam kalender Hijriah itu pada tanggal 22 Sya'ban, tepatkan kalender miladiahnya adalah 21 Februari. Tentunya tak lama lagi, sekitar 8 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dengan seluas-luasnya dan pintu-pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Setan-setan dibelenggu, sebagaimana Nabi menjelaskan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarakun faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabun nar wa tughalla fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima
muttafaqun alaih. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Pada bulan-bulan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka dikunci, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 malam, dari 1000 bulan. Maka siapa yang tidak berusaha untuk mendapatkan kebaikannya, maka luputlah semua kebaikannya. Hadirin yang berbahagia, kalaulah kita analogikan bulan Ramadan itu dengan kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, tamu yang spesial, tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut tamu tersebut. Apapun yang kita miliki, semuanya pasti akan disediakan untuk tamu tersebut. Yang tidak ada, kita berusaha untuk mencarinya, supaya tamu tersebut datangnya dengan bergembira dan senang hati. Ramadan itu adalah tamu istimewa. Pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan tamu istimewa itu? Seperti kita menyiapkan tamu tadi. Apakah kita sudah mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin untuk datangnya bulan Ramadan? Ataukah kita hanya menyambutnya dengan biasa-biasa saja? Tidak ada persiapan semaksimal mungkin. Tidak ada persiapan yang harus kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, janganlah sampai seperti itu. Sayang, Ramadan penuh berkah, pintu-pintu surga dibuka, memberikan peluang kita untuk melakukan ibadah dengan sebaiknya, semaksimal mungkin. Hadirin yang berbahagia, minimal ada 4 hal yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan Ramadan. Meskipun hari ini kita tinggal ada waktu, kita seminggu lagi, kita akan optimalkan seminggu lagi untuk mempersiapkan bulan Ramadan itu yang akan kita datang, yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 1 Maret. Pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus mempunyai ilmu, khususnya ilmu tentang Ramadan atau fikih siam, fikih sahur, di samping fikih ibadah yang lain. Hal ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui fikih sahur. Sebab kalaulah kita tidak tahu tentang fikih saum, maka nanti akan sia-sia. Tujuan saum kita tidak akan tercapai. La'allakum tattaqun. Agar kita semua menjadi orang yang takwa, itu tidak akan tercapai. Kita ibadah saumnya tidak akan maksimal. Akan sia-sia. Oleh karena itu, pahamilah fikih saum. Apa itu sahur? Apa yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Apa yang tidak boleh kita lakukan di bulan Ramadan? Apa yang mendukung terhadap kualitas ibadah Ramadan itu? Supaya tadi derajat takwa akan kita peroleh. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan itu seperti yang diungkapkan oleh Rasul, rubba shaimin haqqa min siyamil ju' wal atas, atau dalam redaksi lain, riwayat lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak
orang yang melaksanakan ibadah saum, tetapi hakikatnya dia hanya bisa menahan lapar dan haus. Saum yang dia lakukan hanya untuk menahan lapar dan haus. Tidak ada nilai-nilai yang menambah terhadap menahan lapar dan hausnya itu. Tetapi saum itu benar-benar harus kita lakukan dengan sebaiknya. Kata Rasul, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan cara atau semaksimal mungkin dengan penuh keinginan, dengan cara yang baik, mengisi bulan Ramadan tidak hanya menahan hawa nafsu, tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan yang lainnya yang bisa mengotori, menghalangi terhadap kualitas ibadah saum. Maka pahalanya akan diampuni dosa-dosa sedikit. Itulah yang harus kita lakukan dalam ibadah saum. Marilah kita isi, cari ilmu tentang fiqh saum atau fiqh ibadah yang bisa menunggu, yang bisa menopang terhadap kualitas ibadah saum. Jangan sampai apa yang kita lakukan ditolak oleh Rasulullah, karena memang tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa dia melakukan sebuah perbuatan, amalan yang tidak ada ajarannya dari Rasul, maka dia akan ditolak. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah dari aspek ruhiyah, aspek keimanan kita. Siapkanlah keimanan kita dengan sebaik-baik. Ramadan adalah bulan ibadah, bulan anti maksiat, maka selayaknya kita mempersiapkan diri mulai saat ini dengan membiasakan ibadah lebih intensif dan lebih mengendalikan diri dari berbuat maksiat. Saat Nabi Muhammad SAW menyambut kehadiran Ramadan, sebulan sebelumnya telah dipersiapkan dengan matang. Beliau semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah sejak bulan Sya'ban. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, walam arahu sha'iman min syahri qattu aktsara min siyamihi min Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dibandingkan pada bulan Sya'ban. Hadirin yang berbahagia, persiapkanlah keimanan kita untuk mengisi nanti melaksanakan bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah yang harus kita persiapkan jasad kita, fisik kita. Selain mencapai menempa nilai-nilai spiritual dan keimanan, Ramadan juga menguji kekuatan fisik. Berpuasa sehari penuh dari terbit fajar sampai matahari terbenam memerlukan fisik yang benar-benar sehat. Begitu pula dengan qiyamul lail atau sholat tarawih, memerlukan jasmani yang prima untuk bisa menunaikannya dengan baik. Maka sudah selayaknya saat ini kita mulai berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, dan berolahraga secara teratur bisa menjadi cara untuk mempersiapkan fisik kita. Persiapkan jasmani dengan matang agar lancar dalam menjalani ibadah spesial selama sebulan penuh. Sangat disayangkan jika Ramadan tiba, namun kita justru tidak bisa melaksanakannya dengan semaksimal mungkin karena dalam kondisi sakit, padahal pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat yang harus kita persiapkan adalah maliyah, harta yang kita miliki. Selain bulan puasa dan bulan Qiyamul Lail, Ramadan juga dikenal dengan bulan sedekah, bulan infak, dan tentu saja ada kewajiban, khususnya bagi orang yang sudah melebihi hartanya, sudah sampai nisab. Zakat mal tentunya, meskipun tidak mesti zakat mal itu ditunaikan di bulan Ramadan, karena zakat mal terkait dengan salah satu syaratnya adalah waktu. Kalau kita mulai usahanya di bulan Syawal, maka tentunya di bulan Ramadan kita harus mengeluarkan zakat. Tetapi ada yang selain zakat mal yang kita harus keluarkan setiap tahun, itu adalah zakat fitrah. Semua hal tersebut tidak bisa terlaksana jika tanpa adanya harta. Ibnu Abbas berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, apapun keadaan kita, siap atau tidak, maka Ramadan akan tetap datang menghampiri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi karena menyambut Ramadan ala kadarnya, atau malah tanpa persiapan sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita sehingga masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik karena telah dipersiapkan dengan matang, sehingga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diraih juga lebih maksimal, dan pada akhirnya kita bisa mengasihi surganya dari pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita menundukkan kepala kita untuk berdoa. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu seminggu lagi untuk menghadapi melaksanakan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, dan kita juga diberi kekuatan dalam melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, dan yang akhirnya nanti kita harapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna
waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.